Dalam dunia yang dipenuhi raja sementara, satu nama bertahan di atas tahta lebih dari setengah dekade. Chris Eubank Senior, flamboyan, tak tergoyahkan dan penuh gaya. Menguasai sabuk WBO kelas menengah super selama 14 pertarungan beruntun. Di era 90-an yang kacau dan penuh konflik, Eubank adalah simbol kestabilan. Tapi seperti semua dinasti, waktu dan darah akhirnya merobek kejayaan itu. Malam itu, Eubank bukan hanya menghadapi petinju. Dia menghadapi seorang pria yang membawa semangat rakyat Irlandia bernama Steve the Celtic Warrior Collin. Collin bukan sekedar underdog, dia adalah petarung dengan pengalaman keras di Amerika yang pernah bersaing ketat dengan Mike McCallum dan Ricky Jensen. Tapi kali ini, dia pulang ke tanah kelahirannya membawa misi suci meruntuhkan Raja Inggris di hadapan bangsanya sendiri. Sebelum ronde pertama dimulai, duel ini sudah panas. Steve Collin mengaku memakai hipnotis sebagai bagian dari persiapan. Katanya, dia masuk ring dalam trance state untuk menunjukkan pada dunia bahwa dia tak akan gentar. Entah benar atau tidak, yang jelas itu membuat Eubank terlihat canggung sepanjang laga. Dari awal pertarungan, terlihat bahwa Eubank kehilangan sentuhannya. Dia tetap melepaskan jab-jab tajam, namun tak lagi segarang dulu. Collin dengan tekanan konstan menyerbu seperti tak kenal takut. Pukulan hook kanan dari Collin berkali-kali masuk ke kepala Eubank memaksa sang juara mundur. Duel berlangsung sengit selama 12 ronde penuh. Collin bukan petinju tercepat, tapi dia sangat disiplin dan tak pernah mundur. Eubank beberapa kali mencoba mengambil alih, tapi tiap kali dia menekan, Collin membalas dengan lebih keras. Setiap pertukaran pukulan terasa personal. Ini bukan sekedar duel gelar, ini duel harga diri dua negara, dua karakter yang sangat bertolak belakang. Dan ketika bel akhir berbunyi, Steve Collin dinyatakan menang lewat angka mutlak. Sabuk WBO berpindah tangan, dinasti Eubank resmi berakhir. Sorak-sorai publik Irlandia menggema di Mill Street malam itu. Sebuah era baru dimulai, tapi seperti halnya semua tahta, mempertahankannya akan jauh lebih sulit dari merebutnya. Usai kekalahan perdananya dari Steve Collin, Chris Eubank Senior datang dengan dendam dan tekad membara. Bagi Eubank, duel ulang ini bukan sekedar pertarungan memperebutkan sabuk WBO. Ini tentang membuktikan bahwa dirinya masih layak disebut raja. Dia bukan hanya petinju berkelas, tapi simbol dari keagungan yang sempat berkuasa selama 5 tahun penuh. Sejak bel ronde pertama berbunyi, Collin langsung mengambil inisiatif. Dia tidak menunggu, dia tidak memancing, dia langsung menyerang. Hantaman-hantaman keras langsung menghampiri Eubank, tapi sang mantan juara bukan tanpa nyali. Kali ini Eubank tampil jauh lebih aktif dibanding duel pertama. Pertarungan ini lebih agresif, lebih panas, dan lebih fisik. Keduanya tidak lagi bermain cantik. Yang tersisa di atas ring hanya dua pria dengan ego besar saling ingin menaklukkan. Sepanjang 12 ronde, pertarungan berlangsung dengan ketat. Beberapa juri memberikan keunggulan untuk Collin karena tekanan dan volume pukulan, tapi Eubank pun tampil garang dan sempat mendominasi di pertengahan laga. Ronde demi ronde seperti bab berdarah dari sebuah saga tak berkesudahan. Eubank mencoba mencuri ronde-ronde akhir, namun Steve Collin tetap berdiri dengan rahang dan mental baja. Hasilnya, Steve Collin mempertahankan sabuk WBO-nya dengan kemenangan split decision. Chris Eubank Senior akhirnya menelan kekalahan kedua dalam karirnya, dan keduanya datang dari tangan petarung yang sama, tapi malam itu dia tidak kehilangan kehormatan.
Dia bertarung seperti singa, dia tidak pernah tumbang, tidak pernah lari, dan justru di saat kalah, Eubeng mendapatkan rasa hormat lebih dari banyak orang. Laga antara Joe Calzaghe melawan Chris Eubank menjadi simbol passing of the torch di kelas menengah super. Duel antara generasi baru yang haus akan kejayaan dan legenda lama yang menolak padam. Bel pertama berbunyi hanya dalam hitungan detik. Calzaghe langsung menunjukkan siapa penguasa masa depan. Sebuah kombinasi cepat menghantam Eubank dan sang legenda jatuh untuk pertama kalinya di pertarungan itu. Eubank senior bukan tipe yang menyerah, dia bangkit, mengangguk, dan siap melanjutkan. Meski jatuh di awal, Eubank membuktikan kelasnya. Dari ronde ke ronde, dia menekan, melawan, dan sesekali memberi tekanan balik. Pukulan kanannya masih mematikan, pergerakannya masih cerdas, dan keberaniannya tetap menyala. Tapi Calzaghe terlalu cepat, terlalu aktif, terlalu muda. Di akhir 12 ronde, keduanya berdiri tegak. Tidak ada knockdown lagi, tapi penonton berdiri memberikan tepuk tangan. Bukan hanya untuk kemenangan, tapi untuk simbol peralihan. Joe Calzaghe menang lewat angka mutlak. Duel ini bukan akhir untuk Calzaghe. Ini adalah permulaan sebuah legenda yang akan bertahan tak terkalahkan selama lebih dari 1 dekade. Saat sabuk WBC kelas menengah super telah berpindah tangan dari nama ke nama, dari Inggris ke Italia, dari Afrika Selatan ke Eropa, akhirnya singgahlah sabuk kehormatan itu di tangan Richie Woodhall, seorang teknisi dari Inggris dengan gaya bertinju rapi dan jab cepat. Namun di tahun 1999, datanglah tantangan dari petinju kidal asal Jerman Timur, Markus Beyer. Rekornya bersih, gerakannya ringan, dan dikenal cerdik membaca pertarungan. Duel ini berlangsung dengan ketat dan teknis. Beyer tampil disiplin, memanfaatkan sudut-sudut sempit dan menghindari pertukaran pukulan terbuka. Dia bermain dengan kecerdikan seorang arsitek, memilih pukulan, mencuri poin, dan mengganggu ritme Woodhall. Di sisi lain, sang juara mencoba menekan, tapi semakin pertarungan berjalan, semakin terlihat bahwa Beyer punya satu keunggulan: efisiensi. Dia tak membuang pukulan sia-sia dan mengatur tempo dengan tenang seperti sedang menulis skenario untuk ronde demi ronde. Akhirnya, pertarungan selesai dengan kemenangan Markus Beyer via keputusan mayoritas. Skor ketat menunjukkan betapa kompetitifnya duel ini, tapi sabuk WBC resmi berpindah tangan menuju Leipzig, Jerman. 2 Oktober 2004 berlangsung di Las Vegas dalam pertarungan memperebutkan sabuk kosong IBF. Petinju muda bertubuh kekar dari Florida, Jeff Lacy, tampil buas dan ganas. Dia menghancurkan Sid Van Der Poel lewat TKO di ronde ke-8 dan resmi dinobatkan sebagai juara dunia. Lacy punya daya tarik besar, tubuh seperti pembajak lahan, hook kiri yang brutal, dan gaya bertarung agresif khas Amerika. Media menyandingkannya sebagai Mike Tyson dari kelas menengah super. Dia mempertahankan sabuk itu sebanyak 4 kali dan membangun aura sebagai monster baru. Namun aura itu tak akan bertahan lama. Duel ini awalnya digambarkan sebagai peperangan klasik Inggris versus Amerika, tapi hasilnya jadi lebih mirip monolog berdarah. Calzaghe yang sudah memegang sabuk WBO selama 9 tahun akhirnya bertemu dengan Lacy untuk unifikasi gelar. Banyak yang meragukan Calzaghe, usia lebih tua, cedera tangan, dan dianggap terlalu hati-hati. Namun yang terjadi di ring adalah pemusnahan teknis. Selama 12 ronde penuh, Calzaghe mempermalukan Lacy dengan combo tak berujung, gerakan cepat, dan pukulan-pukulan bersudut aneh yang menghantam dari segala arah. Lacy berdarah, bengkak, dan kehilangan kepercayaan diri.
Skor juri mencerminkan dominasi total. Calzaghe menyatukan Sabu, WBO, dan IBF, dan dunia mulai melihat siapa dia sebenarnya. Dalam penampilan impresif di kandang sendiri, Michael Kessler menghadapi Manny Siaca untuk memperebutkan Sabu WBA. Tak ada ampun, Kessler tampil dengan presisi luar biasa, jabnya tajam, kombinasi pukulannya bersih, dan kontrol ring sangat rapi. Siaca mundur di akhir ronde ke-7, dan Kessler pun resmi menjadi juara dunia. Bagi Kessler, ini bukan sekedar sabu, ini adalah pembuktian bahwa teknik, kesabaran, dan dedikasi masih punya tempat dalam dunia yang penuh kegaduhan. Sabu itu tak hanya melingkar di pinggangnya, tapi juga diakui di hati para penggemar yang selama ini menantikan sosok juara sejati dari Skandinavia. Dan yang lebih besar lagi, sedang menanti unifikasi, dominasi, dan sejarah. Malam itu, udara di Parken Stadium terasa berat, bukan oleh cuaca, melainkan oleh ekspektasi. Di hadapan hampir 20.000 penonton, Michael Kessler melangkah ke ring bukan hanya sebagai juara WBA. Dia datang untuk menggabungkan dua sabu dunia dan menghapus segala keraguan yang mungkin tersisa atas legitimasinya sebagai raja sejati. Di sudut seberang berdiri Markus Beyer, veteran asal Jerman yang dikenal cerdas, disiplin, dan punya pengalaman panjang di level elit. Sebagai pemegang sabuk WBC, Beyer bukan petinju yang bisa diremehkan. Tapi sejak bel pembuka berbunyi, terlihat jelas, ini bukan pertarungan antara dua kekuatan seimbang, ini misi penghancuran. Kessler tampil luar biasa, dia tidak menyerang membabi buta, tapi menghancurkan perlahan dengan jab tajam, footwork elegan, dan kombinasi pukulan yang nyaris tak memberi ruang nafas. Beyer yang biasanya kalem mulai terlihat frustasi. Setiap kali mencoba membalas, dia seolah memukul bayangan. Ersten Runde und dann war es manchmal schon zu von Kessler, der natürlich einen und immer wieder auf die Deckung, so nah muss er ran. Di ronde ketiga segalanya pecah. Kessler meluncurkan kombinasi kanan kiri, membuat Beyer tersungkur ke kanvas. Der Versuch mit der linken zum Körper zu schlagen. Der bleibt als schützende Hand in der Doppeldeckung. Er ist zurückgekommen. Hat in 13 WM-Kämpfen bis zu diesem Zeitpunkt. Akhirnya, wasit menghentikan pertarungan lewat KO di ronde ketiga. Denmark kembali berpesta. Michael Kessler kini resmi menjadi juara dunia WBA dan WBC. Dan untuk pertama kali dalam karirnya, dia diakui secara global sebagai petinju nomor 1 sejati di kelas menengah super. Tapi dunia belum selesai mengujinya. Jauh di barat, seorang juara tak terkalahkan bernama Joe Calzaghe sedang menunggu memegang sabuk WBO dan IBF. Dua tahta kini bersiap saling bertemu. Malam itu, Millennium Stadium tidak sekedar menjadi arena pertarungan. Dia menjelma menjadi medan sejarah, tempat dua penguasa, dua budaya, dan dua takdir bertabrakan dalam satu malam yang tak terlupakan. Di satu sisi, sang tuan rumah, Joe Calzaghe memegang sabuk WBO selama lebih dari 1 dekade. Kini juga membawa gelar IBF dan status sebagai petinju tak terkalahkan dalam 43 pertarungan. Di sisi lain, penantang sejati Michael Kessler, raja dari Denmark, memegang sabuk WBA dan WBC. Seorang teknisi kelas atas dengan gaya kaku namun tajam, pukulan kanan keras, dan pertahanan kokoh. Duel ini bukan sekedar unifikasi 4 sabuk. Ini tentang kedaulatan terakhir, siapa yang benar-benar raja di kelas menengah super. Dari ronde pertama, publik bersorak setiap Calzaghe bergerak. Namun Kessler tidak datang sebagai pelengkap pesta. Dia mendapatkan pukulan kanan bersih di ronde keempat, membuat Calzaghe terlihat goyah. Kombinasi 1-2 Kessler terus menyasar wajah.
1-2 after Calzaghe comes in and gets out of position. And it's been the continued pattern. Opportunity to do that. Right. Tapi Joe Calzaghe bukanlah petarung satu dimensi. Dia membaca dan dia beradaptasi. Mulai ronde ke-6, Calzaghe mengubah irama. Dia meningkatkan tempo, mulai melepaskan kombinasi dalam satu serangan, walau tidak semuanya keras. Tapi volumenya membingungkan Kessler, membuat Raja Denmark itu sibuk bertahan, kehilangan momen menyerang. Ronde demi ronde, Calzaghe menarik laga ke wilayahnya. Tempo tinggi, ritme rumit, dan pukulan dari sudut tak terduga. Di ronde ke-10, wajah Kessler mulai menunjukkan kelelahan. Dia tetap tegak, tetap mengancam, tapi momentum sudah bukan miliknya. Calzaghe menutup laga dengan energi luar biasa, menguasai ring seperti dirasuki semangat 60.000 pendukungnya di stadion. Setelah 12 ronde penuh, intensitas dan kehormatan tinggi, ketiga juri memberi kemenangan mutlak untuk Joe Calzaghe. Calzaghe pun resmi menjadi juara tak terbantahkan kelas menengah super. Joe Calzaghe akhirnya membuktikan bahwa kesabaran dan ketekunan selama bertahun-tahun bukanlah sia-sia. Dia menaklukkan waktu, menaklukkan keraguan, dan menulis ulang sejarah. Dan di balik semua itu, tinggal nama-nama yang telah berjuang. Eubank, Collin, Kessler, mereka semua telah menjadi bagian dari jalan panjang menuju puncak. Tapi hanya satu nama yang berdiri di atas semuanya, Joe Calzaghe, sang raja tak terbantahkan.